telat, bisa dibilang telat sejam ya, dari janji semula yang jam 10 terus jadi setengah 11 dan sekarang jam 11. Oke. Jadi saya ngikutin judul kalian muter-muter ya, semangat menimba ilmu. Jadi kalau aku nunggu di sini sejam, itu it mean kamu kayak nyuruh sumur nungguin timba gitu. Itu yang bikin keberkahan ilmu itu nggak ada. Kalau kalian masih percaya bahwa nilai Islam itu ada, berarti keberkahan itu adalah sebuah keniscayaan. Ketika kalian percaya keberkahan itu sebuah keniscayaan, tentunya akhlak kalian akan dijalankan gitu. Sebelum menimba ilmu itu menimba akhlaknya dulu. Secara akhlak kalian kan sudah minor ini sudah. Jadi kalau kalian musik kalian udah fals gitu, gak enak didengar. Jadi kalau aku mengkritisi judul kalian dari menimba ilmu, sebenarnya kalian sudah menimba ilmu itu akhlak, sebuah akhlak. Tapi ketika akhlaknya seorang penimba ilmu tidak kalian pakai, mestinya kalian nunggu aku apa aku nunggu kalian? Iya, yes. Dan ngomong untuk memulai dan manajemen wirausaha. Kalau kamu bisa memulai sebenarnya clear. Karena memang pekerjaan paling sulit itu adalah memulai. Kalau kalian bisa memulai berarti ya sudah clear, nggak usah belajar sama siapapun. Karena begitu memulai itu selesai urusan. Bisnis itu cuma butuhnya dimulai aja. Jadi aku bukan nakut-nakutin, tapi percayalah, wirausaha itu not talking about skill anymore, tapi ability. Ability itu sama nyawamu sama. Dia baru bisa hilang kalau nyawamu hilang, kalau hidupmu berakhir. Jadi not only talking about skill, tapi ability. Jadi salah besar ketika kamu datang ke aku terus kemudian langsung kamu jadi superhero gitu, nggak bisa. Sorry to say, kamu cuma mimpi. Aku nggak mau nakut-nakutin gitu. Kalau sekelas aku, kamu saksi ya. Aku masuk Kick Andy sampai koran jualan Saguanto atau jualan sampah botol plastik, Cok. Ya kamu tahu. Sampah botol plastik. Sampah botol plastik. Jadi aku mau jualan apapun, mau produk yang aku tawarkan apapun, efeknya akan sama gitu. Akan selalu jadi yang terbaik. Dan efeknya nasional, bukan lokal. Itu punya pelatih bisnis. Itu kenapa banyak anak mahasiswa itu atau kebanyakan orang awam itu kenapa mereka bisnis gagal, karena mereka tidak punya pelatih. Sama dengan kalian main futsal, biarpun bertahun-tahun main futsal, skill kalian nggak nambah ya, karena kalian tidak punya pelatih dan yang tidak punya program jadwal latihan. Jadi yang mungkin skill kalian tidak nambah. Jadi Bapak aja satu kata itu berjuta makna. Jadi dari kalian nawarkan sebuah tema itu udah ketahuan bahwa kalian nol sama sekali. Bahkan aku bilang dengan anak yang pendidikan dasar dan menengah sama. Karena ngomong wirausaha tidak lagi ngomong skill. Skill itu tidak nyatu sama kalian. Sama dengan kalian diajari mulai semester pertama diajarin tentang gambar mesin, tentang gambar gigi. Ini industri apa? Teknik apa? Mesin ya? Ya, jadi kalian mulai diajarin mulai bikin bearing, mulai skemanya gigi, skemanya kompresi, ya kan gitu kan diajarin itu. Tapi aku jamin sampai hari ini kalian tidak ada yang bisa, jangankan membuat mesin dengan teknologi yang diperbaiki, bahkan membuat sama pun copy paste untuk jadi sebuah mesin, tak jamin nggak bisa. Dan nggak ada yang bisa, karena memang kalian didesain bukan untuk jadi kreator. Sekolahan kalian itu dari SD, dari TK, dari SD sampai kalian S3 sekalipun, kalian hanya dididik untuk jadi tenaga kerja, bukan dididik untuk jadi kreator. Jadi mimpi kalau kalian berharap dengan ketemu sama aku, terus kemudian dari kalian kuliah itu terus kemudian kalian bisa jadi kreator dan bisa jadi pebisnis, nggak akan bisa. Padahal nyawanya sebagai pebisnis itu satu, dia harus bisa meng-create sebuah produk.
dari produk itu mereka jual. Jadi di rumah ini kalau kamu lihat tadi kan ada Taylor ya. Taylor di sini customernya sini siapa Jom? Sampai presiden Jom ya? Presiden. Jadi customer di sini, Taylor di sini itu sampai sekelas presiden yang pesan. Kenapa kok sampai sekelas presiden pesan ke Taylor sini? Jadi kalau kamu lihat Saguanto, kamu bisa cek Saguanto itu sampai hari ini adalah Taylor militer, salah satu Taylor militer terbaik di negeri ini. Jadi kalau kamu masuk tadi lihat yang pakai siapa? Agus Yudhoyono, termasuk sampai Presiden Jokowi pun pakai produksi kita. Apalagi cuma sekedar rektormu atau pejabat-pejabat di kampusmu atau cuma sekitar pejabat Malang sini pasti pakai produk kami. Jadi kenapa bisa demikian? Karena kita sukses membuat sebuah inovasi, sukses membuat sebuah produk. Jadi kalian meskipun tahu gambarnya gigi, sistem bearing, sistem kompresi, kelistrikan, terus mekaniknya, bahkan kalian menduplikasi, membuat replikanya persis aja nggak bisa. Kalau ada yang angkat tangan, aku siap modalin. Mulailah segala sesuatu dari hal yang paling sederhana dan paling remeh. Semakin hal itu diremehkan orang, ketika itu jadi sesuatu, maka efeknya akan jauh lebih luar biasa. Jadi yang aku ceritakan sekarang bukan soal bisnisku ini, kejauhan buat otak kalian, jujur. Karena kamu jangankan diadu sama yang bawa kamera itu, kalah kalian. Kamu sekolah lulus apa Jom? SMP. Tapi aku jamin kalau dia kalah, aku siap taruhan berapa juta pun kalau dia kalah, meskipun dia cuma lulus SMP. Karena kalian memang lagi-lagi pinter menurut kalian adalah ketika kalian dikasih buku, terus pas ujian kalian bisa ngulang lagi, kalian tulis, ya apa enggak? Loh, bukan kebanyakan, sudah pasti. Pinter menurut kampus adalah apa? Ketika kalian dikasih buku, disuruh baca, terus pada saat ujian kertas tadi dikasihkan dan kalian bisa mengulang. Kalau sekedar transfer knowledge, kamu nggak usah kuliah. Eman duitnya, karena kamu kuliah sampai A sampai selesai itu minim 100 jutaan kalau di Malang. Jadi kalian kalau cuma masih berpikir kalian sebagai mahasiswa, otak kalian masih kesini, kalian cuma merasa bahwa aku mahasiswa, kalian nggak ada nilainya. Karena kalian sama orang yang bawa cangkul itu pun masih tinggian mereka yang bekerja dengan cangkul. Minimal yang kerja dengan cangkul itu bisa muliakan anaknya. Petani ada? Ada yang bawanya petani? Siapa? Angkat tangan. Petani? Ya. Cangkulnya bapakmu bisa bikin kalian kuliah ke sini enggak? Tapi gelar sarjana kalian bisa menghidupi diri kalian sendiri. Yakin? Yakin? Kalau yang yakin berdiri. Sudah ngidupin seberapa? Sudah ngidupin berapa Mas sebulan omsetmu Mas? Kalau kamu sudah kuliah, terus merasa dirimu lebih tinggi dari mereka yang kerja dengan cangkul, atau yang ibumu cuma jual gorengan, jangan merendahkan, karena ijazah kalian tak jamin belum tentu, bahkan untuk bisa menghidupi kalian, diri kalian gitu loh. Dan itu kenyataan, dan itu yang harus kalian sikapi, bahwa bukan kita itu bodoh, tapi kita memang didesain untuk terus bodoh. Dibikin kalian merasa lebih tinggi daripada mereka yang bekerja dengan cangkul. Padahal 70 tahun yang lalu seorang Tan Malaka sudah ngomong, jika seseorang yang berpendidikan tinggi dan dia merasa dirinya lebih tinggi dari mereka yang bekerja dengan cangkul, maka pendidikan itu tidak usah diberikan sama sekali. Kalau cuma pendidikan itu menghasilkan orang-orang yang merasa dirinya tinggi, lebih tinggi dari yang lain, mending pendidikan itu tidak usah.
Karena pada dasarnya pendidikan itu cuma transfer knowledge, apalagi pendidikan tinggi. Kerja mulai jam 9, pulang jam 4 sore, terus main sama anaknya. Kalau aku, almost every day only to sleep for 3 or 5 hours every day. Makanya kemarin dermawan mana dermawan? Nah, kamu jam 10 kan udah bobok kan? Jam 10-an udah aku WA udah mati. Ya, makanya kamu bisa kontrol WA aku sampai jam berapa? Sudah. Itu nunggu subuh karena aku harus ada anak yang aku harus bangunin subuh. Aku nggak mau punya anak yang kayak kalian nggak pernah sholat subuh. Itu ikhtiarku tiap hari bangunin anak subuh. Kan sampai kalian nanti S berapapun, race to nowhere and school is industrially need. Jadi kita itu mulai kecil dipacu seolah-olah Anda kan sedang berlomba, ya apa enggak? Tapi kalian kemana? Kalian nggak lebih kayak main Mobile Legend gitu, seolah-olah kalah main Gran Turismo gitu. Kalian balapan dengan mobil macam-macam nggak karu-karuan, tapi kalian nggak merubah apapun gitu. Sama sekali tidak ada efeknya buat masa depan kalian, sama sekali. Kecuali apa? Biar kalian kuliah segera mendapat apa? Sertifikat atau ijazah. Dengan ijazah itu kalian bisa, ya udah. Dan aku berani bertaruh, semua yang datang ke sini pengen segera mendapatkan ijazah, bukan apa? Biar segera bisa menawar-nawarkan ijazahnya, segera dapat pekerjaan. Dan itu memang desain umum. Makanya buat kalian yang memang mentalnya nggak tertarik sama sekali untuk berwirausaha atau cuma sekedar tahu, jangankan kalian mau dengarkan apa yang aku omong, bahkan kalian untuk mengeluarkan alat tulis pun kalian nggak tertarik. Siapa yang bawa alat tulis? Coba dicek teman kalian. Berapa orang? Bahkan untuk kalian mencatat pun nggak tertarik. Kalian datang, kalian yang salaman sama tanganku, aku udah tahu. Mana orang yang antusias, mana yang enggak, mana cuma sekedar tahu. Bahkan sampai karaktermu aku tahu. Jadi saya memulai memulung sampah botol plastik 2016. Tentu lebih sulit buat saya untuk memulai itu. Karena ya minimal aku lebih terkenal dari kalian. Dan saat buat motor yang ada malah katanya apa? Telepon, katanya anakku, bukan motor malah. Betapa hancurnya kan saat itu. Nah, terus kemudian ya kayak gitu itu loh, kamu lihatnya apa? Itu sampah mulai botol, mulai ya cari di sampah dekat-dekat rumah situ. Gimana kamu tahu potensi seseorang kalau kamu nggak bisa lihat dari soratan mata? Dan Tuhan itu nggak pernah salah desain. Taufik menjadikan salah satu. Bahkan lem tembaknya itu aku pinjam ibuku yang kasir itu tadi. Aku pinjam ibuku. Bahkan 50.000 itu hanya untuk beli lem tembak sama cat semprot. Cat semprot 20.000 saat itu. Sama lem tembak yang bagus saat itu cuma 1.000 rupiah. Jadi saat itu yang tak ajarin mulung anakku. Dan itu gak gampang buat aku karena anakku tuh lahir semua yang anak pertama itu pakai Mercy. Aku ngantar ke rumah sakit pakai Mercy itu. Yang kedua pakai BMW itu. Gak ada yang susah hidup kita, Pak. Tapi untungnya mereka masih kecil. Yang repot kan kalian ini itu. Kalian sudah gaya hidupnya udah kayak Atta Halilintar soalnya. Repot kalau mau dibuat mulung itu nggak yakin berani. Skill yang bisa kamu bertahan hidup,
Tentara dimasukin ke hutan cukup dengan bawa apa? Garam. Dimasukin ke hutan, cuman bawa sangkur, pisau sama garam. Itu mereka bisa survive, bisa hidup di sana, di hutan. Kalau kalian sudah minta tolong terus pulang sorenya. Karena apa? Mentalnya nggak punya. Tapi nggak nyalain juga, karena memang yang paling bertanggung jawab terhadap mental kalian tuh orang tua kalian. Tapi bukan berarti ntar kamu balik terus ngomong, bapak ini sama ibu salah didik mental. Bukan itu maksudku. Tapi yang paling bertanggung jawab terhadap mental seseorang itu adalah orang tuanya. Aku jamin cewek-cewek ini nggak pasti belum tentu bisa masak. Jujur aja sama dirinya, jangan mendebat aku. Kalian masak sendiri apa dimasakin? Jujur. Yang keras.